Dia pasti kuatkanku, asal ku turut firman-Nya dan jalan bersama Dia, ku tak akan goyah. Tuhan adalah jalan kehidupan, kebenaran-Nya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu ku berarti. Adalah sumber kekuatanku. Bila ku lemah, Dia pasti kuatkanku. Asal ku turut firman-Nya dan jalan bersama Dia, ku tak akan goyah. Tuhan adalah jalan kehidupan, kebenaran-Nya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu berarti. Jalan kebenaran hanya dari-Mu Tuhan. Jalan kehidupan hanya dari-Mu Tuhan. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu ku berarti. Jalan kebenaran hanya dari-Mu Tuhan. Jalan kehidupan hanya dari-Mu Tuhan. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Hidupku kebenaran-Nya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu berarti. Jalan kebenaran hanya dari-Mu Tuhan. Jalan kehidupan hanya dari-Mu Tuhan. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali berjumpa bersama dengan saya dalam program BAS
baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, di hari libur ini mari kita tetap akan membaca kebenaran firman Tuhan. Di hari Senin di mana semalam kita sudah beribadah dan hari ini kita akan melakukan kegiatan kita. Mari hari ini kita akan tetap diisi oleh kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan satukan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Terima kasih sepanjang malam Kau menyertai kami. Hingga pagi hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini Tuhan kembali kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu melalui pembacaan firman-Mu. Kerinduan kami Tuhan, firman Allah yang akan kami baca, teruslah menguatkan kami dan membawa kami terus kepada kehendak-Mu. Oleh karena itu berkati firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap melakukan pembacaan firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan 10 dan nanti pembacaan ini akan berakhir pada Bilangan 12. Bagi Bapak Ibu yang bisa bersama-sama dengan saya pagi ini membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita buka kitab kita, dan bagi Bapak Ibu yang dalam perjalanan berkendaraan, mari boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bilangan 10, semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Napiri-napiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 22 bulan itu, naiklah awan itu dari tanah kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengapalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengapalai laskar suku Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Yang mengapalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar. Dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengapalai laskar itu ialah Elizur bin Syedeur. Yang mengapalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Yuris Yadai. Yang mengapalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasab bin Rehuel.
Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Fedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amis Yadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Medien, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri di hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Bilangan 11, api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan.
Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dengan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka dapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Dia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berbaringlah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah barat, dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Bilangan 12, pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?
dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu ia bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada hal sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ada pemahaman tersendiri yang Tuhan taruh dalam pikiran kita tentang kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini apapun yang kita baca, biarlah terus kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun firman yang sudah sampaikan hari ini, semua untuk kebaikan kita, agar kita semakin bertumbuh, semakin dibaharui, semakin dikuatkan dalam firman Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala hal, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi ini mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita baca. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami tidak pernah jauh dan keluar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu pagi ini yang kami baca, kami rindu Tuhan remakan dalam hati kami, agar selalu menjadi ingatan bagi kami, perenungan bagi kami, agar kami terus hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang hidup, Bapa yang tidak pernah berubah, yang kasih setianya selalu baru bagi kami. Biarlah kami selalu taat akan firman-Mu, dengar-dengaran kepada firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga tampil dan tampillah kami Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Dimanapun kami berada, kami menjadi cerminan daripada Kristus. Oleh karena itu Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami dari dalam setiap aspek kehidupan kami. Tingkah laku, perkataan, perbuatan kami, semuanya mencerminkan kebenaran firman-Mu dan seturut firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Pagi ini juga kami berdoa buat setiap pemirsa Amazing Ministry, sahabat Amazing Ministry, mereka yang tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan untuk mengikuti program ini. Tuhan, kami percaya kesanalah Tuhan, berkat-Mu Engkau curahkan, kasih setia-Mu melimpah bagi mereka, anugerah-Mu ada bagi mereka. Engkau yang menopang mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di saat mereka dalam kesendirian, Engkau yang menjadi Bapa, Engkau menjadi sahabat, menjadi teman bagi mereka. Di saat mereka dalam keputusasaan, Engkau yang memberikan mereka semangat baru, memberikan kelegaan Tuhan. Di saat mereka sedang berjalan dalam lembah kekelaman, Allah Roh Kudus tarik mereka untuk kembali kepada terang-Mu yang ajaib. Bahkan di saat sahabat-sahabat kami sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya tiada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka disembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka.
dan mereka menjadi tahir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah seperti Engkau. Pagi ini Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, apapun segala kegiatan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Peganglah tangan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, langkah kami berjejakkan anugerah. Dan kehidupan kami menjadi suratan Kristus yang terbuka bagi semua orang. Inilah menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang masih terus setia dalam program BAS sampai hari ini. Tetap saya mau katakan, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan. Mari bersama-sama kita selalu diberikan, menerima kebenaran firman Tuhan agar hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pagi ini, di hari libur ini, di hari Senin ini, apapun yang saudara lakukan, dimanapun saudara berada, tetap andalkan Tuhan. Minta Tuhan yang mengajari, minta hikmat daripada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berlibur, selamat menantikan berkat Tuhan dan terima terus berkat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.